Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Iksan Pratama. Saya dari Teknik Informatika Universitas Islam Riau semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenal tentang format JSON. JSON sendiri itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Artinya sebuah format untuk berbagi data. Seperti dapat kita lihat dari namanya, JSON diturunkan dari bahasa pemrograman JavaScript, akan tetapi ini tersedia bagi banyak bahasa lainnya, termasuk Python, Ruby, PHP, dan juga PHP. JSON biasanya dilafalkan seperti nama, JSON. Jadi kita bisa menyebut JSON itu seperti Jason, nama orang Inggris gitu ya. JSON menggunakan ekstensi saat ia berdiri sendiri. Saat didefinisikan di dalam format file lain, seperti di dalam HTML, ia dapat ditampilkan dalam tanda petik sebagai JSON string, atau ia dapat dimasukkan ke dalam sebuah ke dalam sebuah variabel. Format ini sangat mudah untuk ditransfer antar server web dengan klien atau browser kita. Karena sangat mudah dibaca dan ringan, JSON memberikan alternatif lebih baik daripada XML dan membutuhkan formatting yang tidak banyak. Paduan ini akan membantu pembaca untuk memahami apa itu JSON, bagaimana menggunakan data di file JSON, dan juga serta struktur dan sintak dari format JSON sendiri. Sintak dan struktur sebuah objek JSON adalah format data key value yang biasanya dirender dalam kurung kurawal. Saat kita bekerja dengan JSON, kita akan lebih sering melihat objek JSON disimpan dalam sebuah file .json, tapi mereka juga dapat disimpan sebagai objek JSON atau string di dalam sebuah program. Nah, secara umum untuk menggambarkan JSON itu dimulai dari dua kurung kerawal di awal dan di akhir dengan pasangan key value di antara kedua tanda kurung. Sebagian besar data yang dipakai di JSON dienkapsulasi di sebuah objek JSON. Key JSON berada di sebelah kiri tanda titik 2. Mereka perlu dibungkus oleh tanda petik 2 seperti titik 2K. Seperti ini. Ini juga ini. Selanjutnya value JSON ada di sebelah kanan tanda petik 2. Ada 6 tipe dasar yang biasanya dipakai untuk mengisinya, yaitu yang pertama string, number, object, array, boolean, dan juga null. Secara lebih luas, value juga dapat berisi tipe data yang lebih kompleks, misalnya JSON object atau JSON array yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Setiap tipe data yang dimasukkan sebagai value ke dalam JSON akan mengingat sintaksnya. Jadi string akan diberikan tanpa petik, namun tidak dengan angka. Meskipun di dalam file JSON kita sering melihat format ditulis sebagai beberapa tulisan, tapi JSON juga dapat ditulis di satu baris saja. Menulis format JSON dalam bentuk beberapa baris akan membantu kita lebih mudah membacanya, terutama saat sudah memiliki banyak data. Karena JSON mengabaikan spasi antara elemennya. Contoh JSON sendiri yaitu seperti ini. Ini ya contoh JSON sendiri. Karena JSON mengabaikan spasi antara elemennya, kita bisa memberikan spasi antara key value sehingga lebih mudah dibaca seperti ini. Dan juga meskipun terlihat sama-sama, sebuah objek JSON tidak memiliki format yang sama dengan objek JavaScript. Jadi, meskipun kita menambah fungsi ke dalam objek JavaScript, kita tidak bisa menggunakannya sebagai value di JSON. Kelebihan utama JSON yang pertama itu kemudahan dan kesiapannya untuk ditransfer antar bahasa pemrograman. Objek JavaScript hanya bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman JavaScript. JSON dapat menyimpan objek bersarang maupun array bersarang seperti data lain. Objek atau array ini dapat disimpan ke dalam sebuah key. Tanda kurung kerawal di dalam JSON itu digunakan untuk membuat objek
bersarang, di mana setiap username dan location masing-masing menjadi miliki keempat user. Seperti data lainnya, koma dipakai untuk memisahkan antar elemen. Itu seperti ini, koma yang ini untuk memisahkan elemen yang pertama dengan elemen yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu JSON merupakan format natural untuk JavaScript dan memiliki lebih banyak implementasi yang dapat langsung dipakai di berbagai bahasa pemrograman populer lainnya. Pembaca yang dapat melihat bahasa yang didukung pada situs JSON juga memiliki kemampuan untuk membaca formatnya. Seringkali kita tidak perlu menulis JSON utuh, namun mengambilnya dari suatu sumber data dan mendapatnya dari mengubah jenis data lain ke JSON. Nah, contohnya seperti yang saya buat ini, yaitu saya menggunakan API dari COVID-19. Saya menggunakan data yang ada pada di sini, dan saya hanya mengcopy link yang ada di sini dan memasukkannya kepada sintaks saya, yaitu ini. Dan hasil runningnya itu seperti ini yang ada pada sini. Di sini saya cuma memasukkan nama negara, singkatan negara. Ini tadi, bentar ya. Ini yang terkonfirmasi COVID-19 di negara tersebut. Ini new confirm dan juga new date-nya. New date-nya yaitu ini. Kesimpulannya yaitu JSON adalah format yang ringan dan mudah kita dapat membagi, menyimpan, dan bekerja dengan data. Sebagai sebuah format, JSON telah mendapatkan dukungan yang makin meningkat dalam bentuk API. API yang saya maksud itu seperti ini tadi ya, API ya. Karena kita mungkin kan jarang membuat file JSON sendiri, namun mengunduhnya dari sumber lain, sebaiknya menggunakan JSON dengan baik di program daripada memikirkan strukturnya. Itu menurut saya lebih baik seperti itu. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.